Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq. Bahwa Khandaq artinya parit. Perang Khandaq artinya perang dengan cara menggunakan parit sebagai benteng atau pertahanannya. Bahwa Nabi Muhammad berserta kaumnya menyusun kekuatan untuk menyerang balik kaum kafir Quraisy apabila kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslimin. Bahwa benar juga yang diduga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tentara kafir terdiri atas beberapa tentara gabungan, antara lain sebagai berikut. Bahwa yang pertama, tentara kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan jumlah 3.000 tentara dan juga 1.500 tentara berunta dan 300 tentara berkuda, sehingga jumlahnya tentara kaum kafir Quraisy yakni 4.800 orang tentara. Dan yang kedua, tentara Bani Fazara yang dipimpin oleh Uyainah yang berjumlah 1.000 orang tentara. Dan yang ketiga, tentara Bani Murrah yang dipimpin oleh Haris bin Auf berjumlah 400 orang. Dan yang keempat, tentara Bani Sulaiman yang berjumlah 700 orang tentara. Dan apabila dijumlah semuanya adalah 6.900 orang, dan belum termasuk tentara yang bergabung di luar suku-suku tersebut, yakni dari Bani Sa'ad, dan juga jumlah total keseluruhannya berjumlah 10.000 orang. Tentara gabungan ini dipimpin oleh Abu Sufyan dari suku kaum kafir Quraisy. Dapat dibayangkan kalau tentara orang kafir ini berhadapan dengan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sedikit. Lalu bagaimana cara melawannya? Maka kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud yang hanya berhadapan dengan kaum kafir Quraisy dengan kekuatan tentara dan persenjataan yang tidak begitu besar, dan telah dapat memukul mundur tentara muslim. Inilah yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan kaum muslimin, bahwa ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, yakni seorang sahabat Nabi berasal dari Persia, mendapatkan suatu gagasan yang kemudian diusulkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa gagasan Salman adalah agar kaum muslimin mengambil pertahanan di dalam kota saja dan membentengi sekeliling kota dengan Khandaq atau parit. Dan usul Salman Al-Farisi diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga didukung oleh kaum muslimin lainnya. Dan mulailah kaum muslimin membuat parit yang dipimpin oleh Salman sendiri dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga ikut bekerja membuat parit itu. Dan hal ini membuat kaum muslimin
terheran-heran dan bertambah semangat untuk pembuatan parit itu cepat selesai. Bahwa pihak musuh mulai berdatangan untuk menyerang kota Madinah. Pihak pasukan Muslim di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap berada di dalam daerahnya yang telah dikelilingi oleh parit, dan tentara kaum kafir mulai mengepung pasukan kaum Muslim, sehingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu tentara orang kafir mengepung pasukan Muslim. Akan tetapi tidak ada hasilnya. Mengapa belum ada hasilnya? Karena pasukan Muslim tidak keluar dari daerahnya sendiri yang sudah dikelilingi oleh parit. Bahwa pasukan kafir Quraisy mulai gelisah dan putus asa karena waktu itu bersamaan dengan datangnya musim dingin dan tiupan angin yang sangat kencang dengan membawa debu padang pasir. Maka mulailah Abu Sufyan sebagai komandan penyerangan membagi tugas. Bahwa tugas yang pertama, yakni dipimpin oleh Ibnu La'awar As-Sulami, menyerang dari sebelah utara. Dan yang kedua dipimpin oleh Uyainah bin Hisn, menyerang dari bagian kiri atau rusuh. Dan yang ketiga dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri, menyerang dari bagian depan. Bahwa peperangan terjadi, pasukan Muslim sudah siap menghadapinya. Bahkan beberapa pemimpin pasukan sudah ada yang tewas di tangan Ali bin Abi Thalib, yakni Amir bin Abdud. Dan kemudian Naufal bin Abdullah mencoba menyerang Ali dengan menyeberangi parit, akan tetapi terperosok dan mati di parit itu. Dan kemudian mulailah Abu Sufyan ragu-ragu, sehingga menyuruh pasukannya untuk mundur dan menginap di tenda-tenda lagi. Di dalam keadaan letih dan keraguan-raguan itulah Allah menurunkan angin topan dan hujan yang sangat lebat, disertai oleh petir menyambar-nyambar. Kuda dan unta mereka mati, serta barang-barang peralatan perang terlempar jauh. Dan akhirnya pasukan Abu Sufyan banyak yang mati. Dan pada pagi harinya pasukan kaum muslimin beramai-ramai keluar dan melihat-lihat di sekitar parit. Dan ternyata pasukan kafir Quraisy sudah meninggalkan pengepungan atas kaum muslim dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Pertolongan Allah telah tiba. Allah melindungi kaum muslimin dengan didatangkan tentara badai dan topan. Tentara kaum kafir Quraisy lari tunggang langgang dan tidak berani lagi tinggal di dalam tenda. Demikianlah pengepungan atas kota Madinah sedang berakhir. Di dalam sejarah Islam terkenal dengan sebutan Ghazwatul Ahzab atau Perang Ahzab, yang artinya beberapa golongan. Sebab di situ kaum muslimin menghadapi serangan dari berbagai golongan suku yang bersekutu. Di dalam sejarah juga disebut Ghazwatul Khandaq atau Perang Parit. Sebab dalam menangkis serangan musuh, kaum muslimin mempertahankan kota Madinah dengan berbentengkan parit.
bahwa perang Khandaq ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah atau pada bulan Maret tahun 627 Masehi. Tujuan kaum kafir Quraisy menyerang kota Madinah adalah ingin merebut kota Madinah dan melumpuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya. Demikianlah kisah keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq.